Ada beberapa pertanyaan sih memang dari restructuring ini Bu ya. Dari beberapa visi misi kemudian dari 12 existing program dan kemudian menjadi restrukturisasi menjadi 5. Ini yang membuat memang ruang fleksibilitas pemerintah bandnya menjadi sangat lebar. Kementerian Keuangan ini kan tugas utamanya adalah supporting sistemnya APBN. Baik dari sisi penerimaan maupun dari sisi penganggaran. Supporting sistem ini kan mau tidak mau maka profiling belanja Kementerian Keuangan itu bagian dari profile bagaimana supporting sistem terhadap APBN itu bisa menjadi penopang kaki-kakinya yang kuat. Dari 5 restrukturisasi ini Bu, saya yang belum melihat dan bisa dijelaskan. Tadi kan Bu Menteri kan bicara tentang bagaimana pendalaman pasar keuangan. Ini kan selalu menjadi isu yang panjang dan menjadi isu yang sangat lama. Yang mau kita dalami ini adalah pasar keuangan yang mana? Karena pasar keuangan ini kan banyak. Apakah surat utangnya pemerintah atau kemudian itu pasar modal atau instrumen investasi yang lain-lain, baik itu swasta maupun yang lain. Dan saya masih belum melihat di sini petnya di situ. Karena clustering 5 program ini, di restrukturisasi ini, saya belum melihat DJPPR ini masuknya malah ke klaster kebijakan fiskalnya. Pendalaman sektor keuangan ini, pasar keuangan ini kan bukan single hanya urusan fiskal semata. Ini kan juga ada urusan moneternya dan melibatkan banyak pihak. Dan saya melihat di sini hanya masalah dari sisi Kementerian Keuangan. Ya saya sadar sepenuhnya bahwa ini adalah susunan struktur mengenai belanjanya. Di sini clustering yang 5 ini, program kebijakan fiskal, program pengelolaan penerimaan negara, program pengelolaan belanja negara, dan program pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan risiko, dan program dukungan manajemen. Saya ingin nanti Bu, kalau contoh tadi Pak Wamen tadi menyatakan soal Kortek dan sebagainya. Kita ini saat ini termasuk Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Perbendaharaan. Saya ingin tahu mengenai contoh clusteringnya. Yang saya belum melihat di sini adalah mengenai integrasi layanan single window. Ini masuk kemana saja mereka ini clusteringnya? Karena ini kan dari sektor sisi penerimaan negara. Walaupun mereka adalah supporting sistemnya mengenai bagaimana membangun basis sistem informasi di pelabuhan dan logistik ini kan nanti ujungnya. Ini diintegrasikan kemana ini? Sama juga ketika saya melihat tentang penerimaan negara, keterlibatan DJP, DJPC, dan DJA. Di sana kan hanya bicara tentang DJA dalam kapasitas mengenai penerimaan negara bukan pajak. Sementara DJA ini kan fungsinya hanyalah mengadministrasikan semua komponen penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari kementerian lembaga lain. Nah, sifat mengadministrasikan ini apakah kemudian tercermin di dalam belanjanya DJA? Kalau kita melihat DJA, saya lebih melihat tugasnya Dirjen Anggaran ini adalah ketika awal APBN adalah bagi-bagi alokasi anggaran di kementerian lembaga, setelah itu melakukan monitoring dan evaluasi sampai seberapa jauh realisasi anggaran itu. Tetapi dalam PNBP saya tidak melihat di dalam programnya itu membangun sistem pengawasan dan controlling yang selama ini selalu menjadi isu utama kita. Sama ketika nanti contoh tadi Pak Wamen bicara tentang Kortex. Kortex ini dalam rangka kaitan penerimaan pajak kita, ini sampai seberapa kuat daya dukungnya dalam masa transisi pandemi ini untuk penguatan kita dalam mencapai tax ratio kita. Berikutnya mengenai pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan risiko. Saya kepingin yang paling utama ini adalah sampai sekarang belum terintegrasi sekali jumlah kekayaan negara kita ex BPPN, ex PPA, bank beku operasi itu semuanya seberapa, yang clear and clean berapa dan sebagainya, dan selama ini kita sudah melakukan upaya apa. Dan juga saya minta tolong disiapkan secara khusus sebuah policy mengenai gugatan-gugatan negara yang kalah yang tidak pernah dianggarkan di APBN itu nanti diselesaikan dengan cara apa. Banyak sekali negara ini gugatan-gugatannya kalah karena sengketa dengan warga negara dan kemudian tidak pernah bisa dieksekusi oleh pengadilan dan tidak pernah bisa dijalankan karena tidak pernah ada alokasi mata anggaran. Dan minta tolong ini disiapkan Bu mengenai policy briefnya seperti apa, kemudian jalan keluarnya. Jangan sampai kemudian ketika negara kalah di pengadilan dengan rakyatnya, justru negara bukan sebagai pihak yang mempunyai keinginan untuk patuh terhadap hukum hanya dengan alasan bahwa negara tidak pernah menganggarkan alokasi anggaran seperti itu. Atau juga mengenai misalnya negara kalah bersengketa pada tingkat pengadilan misalnya kasasi sampai akhir, ketika berurusan dengan aset yang dianggap itu miliknya negara dan kemudian bersengketa, itu selalu negara mengambil policy dilakukan upaya hukum luar biasa yaitu PK, sehingga rakyat tidak bisa mendapatkan kepastian hukumnya. Padahal eksekusi itu kan tidak menunggu upaya hukum luar biasa. Selesai pada tingkat inkrah di kasasi, itu kan seharusnya sudah selesai. Kemudian mengenai dukungan manajemen ini sangat penting disiapkan mengenai program BLU dan semua unit eselon 1 dengan adanya transformasi karena pandemi
ini belum tercermin di anggaran ini, tercermin di struktur anggaran yang ada di tahun 2021. Karena Bu Menteri kan seringkali menyampaikan mengenai half work from home, half office, operating dan sebagainya. Kalau yang seperti itu kan pasti akan ada biaya operasional. Jangan operasional manusia, struktur gedungnya aja kan akan seperti apa, kelebihannya akan seperti apa, nanti akan seperti apa, policy-policy yang seperti ini saya belum melihat ada di dalam paparan yang tadi disampaikan di sini. Itu saja Pak Ketua yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam.